Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita berada di pagi hari dan membuat kita berada di sore hari. Ketika di pagi hari, maka kita seakan-akan dan kita semuanya adalah bekerja untuk memperoleh hasil yang kita bisa tuai di sore harinya. Kemudian ketika di sore hari kita pun mulai beraktivitas dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, ya, beraktivitas tentunya menikmati atau membuat badan, tubuh dan fisik kita untuk istirahat, ya, entah kelelahan dikarenakan lelahnya mencari dunia atau lelah karena, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang mukmin adalah orang yang senantiasa mengarahkan fisiknya, fikirannya, tenaganya, hatinya untuk bagaimana seluruh perbuatannya, pikirannya itu berbuah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ini adalah kenikmatan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk perkumpulan kita, selesainya kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kenikmatan yang agung, kenikmatan yang betul-betul diharapkan menjadi kewajiban bagi kita semua untuk memahaminya. Ketidaksyukuran seseorang terhadap sebuah nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala itu dikarenakan tidak memahami arti daripada kenikmatan tersebut. Dari mana asalnya, untuk apa tujuannya, bagaimana cara memperolehnya. Maka seseorang akan bersyukur dan akan maksimal daripada kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia memahami seluruh sisinya daripada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salam beserta salawat kita haturkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita semua seluruh kebaikan, seluruh yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh yang dapat mendatangkan manfaat kepada diri kita ataupun kepada orang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai contoh bagi kita. Segala aktivitas, segala perbuatan yang kita lakukan, ketika kita tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka boleh jadi perbuatan kita, amalan kita yang kita lakukan selama seharian penuh tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah, sebagai kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun seorang mukmin adalah tidak pernah luput pada dirinya untuk senantiasa mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi persyaratan akan amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya kita sudah sampai pada ayat inna ila rabbika ar-ruj'a. Yang kita ulang sebelumnya, kalla innal insana la yatagha. Sesekali jangan, atau penafsiran yang lain adalah haqqan, betul, bahwa sebagian manusia atau sesungguhnya manusia itu akan merasakan, akan mengalami, akan terjadi pada dirinya kesombongan. An ra'ahus staghna. Apabila dia sudah melihat dirinya, dia melihat keilmuannya, dia melihat hartanya, dia melihat keluarganya, dia melihat jabatannya,
tatkala dia sudah mendapatinya bahwa ini sudah cukup, maka dia pun tidak lagi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri ketakwaan, ciri seseorang itu dia sombong atau tidak, maka kita dilihat dari perbuatan kita, ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Tingginya tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah jauhnya kita dari kesombongan. Sebagaimana yang disebutkan atau kita sebutkan mungkin sebelumnya, bahwa ayat ini berbicara tentang siapa? Kebanyakannya adalah berbicara tentang Abu Jahal, la'anatullah alaih. Abu Jahal. Kenapa dia Abu Jahal? Dalam sebuah riwayat para ahli tafsir menyebutkan bahwa apabila siapa Abu Jahal la'natullah alaih memperoleh kenikmatan, mungkin hartanya semakin banyak, keuntungannya dari perdagangannya atau apa saja yang bisa menambah hartanya itu, maka istagna, maka dia pun menyombongkan diri. Dia pun menyombongkan diri di atas terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap orang-orang yang beriman di kala itu. Ar-ra'ahu istagna. Sebagian ulama dia merasa cukup dengan hartanya. Sebagian yang lain merasa cukup dengan keluarganya. Sebagian yang lain ulama tafsir menyebutkan merasa cukup dengan apa? Gerombolannya dalam membenci Nabi, dalam membenci para sahabat. Dalam membenci Nabi dan para sahabat. Dan ini menjadi tabiat bahwasanya siapa saja yang menentang dakwah, maka dia akan merasa sombong dengan kelompoknya. Kita ini lebih banyak, tapi kalau orang beriman tidak pernah merasa bangga dengan apanya? Dengan jumlah yang mereka miliki. Karena rata-rata yang kita lihat, yang kita baca, yang kita dengarkan dari para ulama, bahwasanya apa dia? Saat kaum muslimin merasa bangga, merasa sombong dengan jumlahnya, maka tidak ada, kita tidak temukan dalam sejarah mereka menang di sana. Tetapi orang beriman senantiasa mengembalikan bahwa kemenangan, kekalahan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang menentang dakwah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan lihat sebentar apa dia firman Allah Subhanahu wa ta'ala, falyad'u nadiyah. Nah, silakan mereka memanggil, mengumpulkan kelompoknya, konco-konconya. Sanayu'uz zabaniyah. Maka Allah pun menimpali, kami juga akan memanggil daripada para malaikat yang begitu keras, yang begitu kuat dan keras akan siksaannya. Nah, maka tatkala manusia merasakan kesombongan, maka hendaknya dia menyadari, dan Allah memperingati kepada siapa saja yang menyombongkan dirinya, inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Semua manusia bagaimanapun kayahnya, bagaimanapun miskinnya, bagaimanapun soleh dan tolehnya, itu tidak ada tempat kembalinya kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan diperhitungkan ketika kita ini kaya, ketika kita ini soleh, dan seterusnya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ara'aita allazi yanha 'abdan idza shalla. Tidakkah engkau perhatikan orang yang melarang seorang hamba apabila hamba tersebut melakukan salat? Apabila hamba tersebut melakukan salat. Tentunya di sini disebutkan siapa yang melarang ini adalah Abu Jahal. Yang melarang ini adalah Abu Jahal. Nah, abdan adalah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dia salat, di mana dia salat? Di Ka'bah. Di mana dia salat? Di Ka'bah. Perhatikan kalimat ara'aita. Ara'aita. Dalam bahasa kita juga, tidakkah engkau melihat? Tidakkah engkau melihat?
Kamu lihat enggak, bahasa bebasnya gitu, kamu lihat enggak pulpen saya tadi hilang? Apa maknanya? Kamu lihat enggak tadi sapu tangan saya? Kamu lihat enggak tadi ada HP saya mungkin tercecer? Perhatikan kalimat ara'aita ini adalah tahkir, kata para ulama, yang menunjukkan maknanya adalah celaan, penghinaan kepada siapa? Kepada Abu Jahal. Sehingga kalimatnya ara'aita, sesuatu yang remeh. Namanya pandangan. Bagaimana itu pandangan? Cepat, cepat. Kalau tidak terlalu penting, maka kita memperhatikannya. Kalau penting, maka naik level. Jadi apa? Perhatian. Kalau tidak terlalu penting, makanya biasa kita dalam bahasa Arab, hadza syai'un mulfitun lin nazar. Ini sesuatu yang menarik pandangan, begitu. Dipahami? Ini sesuatu yang menarik pandangan. Kenapa menarik pandangan? Karena dia adalah sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting. Tapi kalau kalimatnya ara'aita, kamu lihat enggak? Enggak perlu perhatikan. Lihat enggak? Sekedar lihat saja begitu, sepintas. Dipahami? Karena memang perbuatannya Abu Jahal ini enggak perlu diperhatikan. Dan ini adalah tahkir dan tidak disebutkan. Beda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut dia sebagai abdun. Abdan. Kenapa? Karena Nabi sebagai ahli tafsir menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an namanya secara langsung. Tapi dia disebutkan kebanyakannya adalah abd. Abdun. Tidak disebutkan Muhammad, ya Muhammad. Disebutkan Nabi atau disebutkan abd, disebutkan Rasul, disebutkan semua lakop-lakopnya, disebutkan semua jabatan-jabatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan semua jabatan-jabatannya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak disebutkan namanya? Tidak disebutkan rasulnya, tidak disebutkan nabinya. Tetapi disebut ara'aita allazi yanha 'abdan idza shalla. Kenapa? Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampai pada puncak ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah kan kita tahu apa dia mengarang kitab namanya Ubudiyah, tentang penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi dipanggil dengan apa? Disebutkan namanya di sini abdan, sebagai nabi. Kenapa? Sebagai abd, hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah sampai pada puncaknya, puncak penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada puncak penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan manusia lainnya, Ya, sebagaimana Nabi SAW nabi, tapi siapa? Musa alaihissalam. Musa, Ibrahim, siapa lagi? Nabi-nabi yang lain, Ismail, Ayub, Syuaib, disebutkan secara langsung namanya. Tapi Nabi SAW tidak disebutkan namanya. Dua-duanya tidak disebutkan secara langsung namanya. Tapi salah satunya adalah sampai pada puncak penghinaannya kepada Nabi, sampai pada puncak kekufurannya kepada Nabi SAW. Namun Nabi SAW juga tidak disebut namanya, diberikan lakopnya, disebutkan lakopnya, disebutkan apanya, titelnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia adalah orang yang sampai pada puncak daripada penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang itu bisa menggapai puncak penghambaan kepada Allah? Dia adalah orang yang senantiasa menjadikan seluruh aktivitasnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aktivitasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama tatkala membahas tentang innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, adalah sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Mereka menyebutkan bahwa ibadah itu kita niatkan tidak ibadah mahdhah,
niatkan ibadah atau tidak kita niatkan ibadah, jatuhnya ibadah. Tetapi makan dan minum kita itu aslinya tidak ibadah, tetapi ketika kita meniatkannya dalam rangka lillah, at-taqawwi li ibadatillah, ya, dalam rangka memperkuat diri dalam untuk melakukan sebuah ibadah, maka makan dan minum kita menjadi ibadah. Dan para ulama menyebutkan sebenarnya ketika seseorang memahami tentang ibadah yang Allah perintahkan, baik itu sunnah ataupun wajib, maka itu sedikit dibanding dengan hal-hal yang mubah yang dilakukan oleh manusia. Makan, minum, duduk, bicara, apalagi memandang, berpikir, itu bukan ibadah aslinya, itu bukan ibadah mahdhah namanya, ghairu mahdhah. Ya, nanti diniatkan baru menjadi ibadah. Baru menjadi ibadah. Tapi kalau sholat antum niatkan ibadah dengan tidak niatkan ibadah, maka nilai tetap saja beribadah, nilainya sama, yaitu ibadah. Namun ibadah yang di sini ibadahnya tatkala kita tidak meniatkan kepada Allah, maka itu berubah menjadi kesyirikan. Ibadah juga. Ibadah itu kan kalau kita meniatkan kepada Allah maka bernilai ibadah. Kalau kita tidak niatkan kepada Allah, maka dia menjadi syirik. Tapi kalau makan kita niatkan kepada Allah, jadi ibadah. Tapi kalau makan kita tidak niatkan untuk lillah, jadi syirik atau tidak? Tidak otomatis. Dipahami? Dan itu diantara jalan metode untuk menjadi hamba yang sempurna, penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia? Senantiasa meniatkan hal-hal yang kita lakukan yang sifatnya mubah dalam rangka dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu diantara sahabat bertanya, ayudriku ar-rajulu al-jihad wa huwa ala firashi? Apakah seseorang bisa memperoleh pahala jihad walaupun dia berada di atas pembaringannya? Maka Rasulullah SAW mengatakan iya. Iya. Bagaimana caranya? Niatkan untuk berjihad, niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang tidak pernah terbetik dalam dirinya untuk berjihad di jalan Allah, itu ciri kemunafikan. Ciri kemunafikan. Sekarang tidak ada jihad, Ustaz. Begini, tidak ada dilakukan. Seandainya ada kita lakukan, kita akan berniat. Tidak dibutuhkan di sana ada jihad atau tidak, tapi kita hanya dibutuhkan niat. Itu adalah diantara bagian tala'ubis syaitan, adalah permainan daripada syaitan supaya kita terjauh daripada nilai-nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ara'aita allazi yanha 'abdan idza shalla. Perhatikan saja dari perlakuannya saja jauh berbeda. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan penghambaan yang terbaik. Apa dia? Salat. Di mana? Di tempat yang terbaik, pada keadaan yang terbaik, yaitu sujud. Yaitu sujud. Pada saat itu Abu Jahal lagi berkumpul-kumpul begitu di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah, di dalam Masjid Haram, sekitaran Ka'bah. Yang kemudian Abu Jahal pun berkata, kita akan penuhi siapa? Abu Jahal, Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam mukanya dengan apa? Dengan tanah. Maka para kelompoknya Abu Jahal pun mengatakan iya. Maka pada saat itu dia terlihat Nabi SAW lagi dalam keadaan salat menghadap ke Ka'bah. Menghadap ke Ka'bah. Maka sebagian kelompoknya ini Abu Jahal mengatakan itu dia Muhammad lagi salat. Lagi salat. Maka seketika itu juga Abu Jahal la'natullah alaihi jadinya? Dia pergi. Saking marahnya melihat Nabi SAW salat di depan Ka'bah. Yang pada saat itu Nabi SAW dalam keadaan sujud, bersujud di hadapan Ka'bah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Jahal ingin menyeret siapa? Nabi SAW pergi dengan dengan semangatnya, dengan amarahnya yang menggebu-gebu. Maka seketika itu pula tatkala mendekat dengan Nabi SAW, terlihat Abu Jahal oleh para sahabatnya ini, para teman-temannya ini, terlihat Abu Jahal mundur begitu, mundur tiba-tiba begini, mundur.
dengan penuh ketakutan dan muka yang merah, takut. Maka teman-temannya ini bertanya, apa yang membuatmu begitu wahai Abu Jahal? Bilang, tidak, saya melihat antara saya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada sebuah parit yang besar, penuh dengan api, penuh dengan api, yang kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata setelah sholat, tentunya setelah mereka bubar, berkata, seandainya Abu Jahal mendekat, maka sungguh para malaikat ini akan mencabik-cabiknya, memotong-motongnya, kayak orang motong daging. Seandainya Abu Jahal mendekat, tetap mendekat dan menyakiti siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh siapa? Abu Jahal akan dipotong-potong sama para malaikat itu. Abu Jahal akan dipotong-potong. Di dunia mereka yakin, mereka lihat yang namanya neraka. Mereka lihat yang namanya neraka. Demikian juga para sahabat. Sebelum mereka meninggal, sebelum mereka Allah wafatkan, maka mereka pun melihat surga. Maka dua-duanya melihat dengan keyakinan, dengan mata kepala. Orang kafir melihat neraka sebelum mereka meninggal. Orang beriman mereka pun melihat surga sebelum mereka meninggal. Maka kita ini yakin mengikuti siapa? Mengikuti Abu Jahal atau mengikuti para sahabat? Yang mereka ini masing-masing telah melihat neraka dengan yakin, dan satunya melihat surga dengan yakin. Melihat surga dengan yakin, dengan mata kepalanya. Nah, maka pada saat itu siapa? Abu Jahal pun mundur, takut karena melihat para malaikat, para malaikat menjaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Nah, kemudian ara'aita allazi yanha abdan idza shalla. Nah, abdan idza shalla. Kita sudah sebutkan bahwa kalimat ara'aita tidak disebutkan Abu Jahal, itu adalah tahkir. Kemudian disebutkannya Nabi SAW sebagai abd, tidak disebutkan namanya, adalah penghormatan, bahwa dia puncak kepada, sudah sampai ubudiyahnya pada puncaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iza shalla, yang manusia pada saat itu Nabi SAW pada saat itu lagi salat. Lagi salat. Perhatikan bahwa ini juga di antara bentuk kemuliaan, pencapaian, penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa dia? Salat. Adalah salat. Puncak daripada penghambaan seseorang adalah salat. Adalah salat. Nah, ara'aita allazi yanha abadan idza shalla. Kemudian ara'aita in kana 'alal huda. Nah, tidakkah engkau perhatikan siapa dia yang dilarang? Kita ini, tidakkah engkau perhatikan, wahai orang manusia, wahai manusia, memperhatikan siapa yang dilarang itu? Siapa yang dilarang? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya dia berada di atas petunjuk, kalau seandainya dia berada di atas petunjuk, siapa dia? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kebanyakan manusia begitu. Banyak manusia mengingkari seseorang karena perbuatannya aneh daripada kebanyakannya itu. Kebiasaan manusia, sholatnya, pokoknya asal sholat saja begitu. Allahu Akbar dan seterusnya. Bacaannya dan seterusnya. Penampilannya. Nah, tatkala ada orang yang asing datang, kita pun segera mengingkarinya. Mengingkarinya. Tidak pernah ada basa-basi, tidak ada tanya menanya, tidak pernah ada diskusi. Ini yang kita lakukan ini, yang bagi mereka adalah suatu perkara yang asing, ini benar apa tidak? Tetapi kebanyakan manusia otomatis langsung menolaknya, mengingkarinya. Maka
Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan ara'aita in kana 'alal huda, yang kamu ingkarin itu jangan sampai dia berada di atas kebaikan, dia yang benar. Itu maknanya, makna bebasnya, makna bebasnya. Jangan sampai yang kita ingkarin ini justru itu yang benar, apa itu yang benar. Makanya Rasulullah sallallahu Subhanahu wa taala dalam surat yang lain menyebutkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada berita baru, berita yang kita tidak tahu sebelumnya, ada yang mengabarkan kepada kita, maka fatabayyanu, cek dulu ini salah atau tidak. Kalau benar kita terima, kalau dia salah kita cek dulu benar apa ini salah benaran atau tidak. Barulah di sana ketika kita sudah mengeceknya, kan hasilnya pasti dua, salah satu dari dua, entah benar atau salah. Kalau dia salah kita mengingkarinya, kalau dia benar berarti kita harus menerimanya. Kalau memang itu mengharuskan untuk diterima, mengharuskan untuk diterima. Kalau benar, minimal kita tidak mampu melakukan kebenaran yang orang yang melakukannya, maka jangan mencelanya, jangan mengingkarinya. Jangan mengingkarinya. Atau dia benar tapi mungkar dalam pandangan kita, artinya mungkin orang berbeda pandangan, berbeda mazhab dan seterusnya, maka hendaknya kita mengukur kemungkaran itu dalam pengingkaran, mengukur pengingkaran kita dalam hal perbedaan. Tidak bisa kita berbeda mazhab, berbeda pandangan, kemudian kita lihat orang berbeda atau dalam mazhab kita itu adalah sebuah kemungkaran, kemudian kita mengingkarinya seakan-akan ini orang yang melakukan, seakan-akan orang yang tidak pernah belajar. Maka pengingkaran kita terhadap sebuah perbedaan hendaknya kita ukur. Ukurannya adalah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ara'aita in kana 'alal huda, tidakkah engkau perhatikan orang yang berada di atas kebenaran itu, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aw amara bit taqwa, atau dia memerintahkan kepada ketakwaan, memerintahkannya terutama kepada Nabi SAW kan berdakwah kepada kaum musyrikin pada saat itu di Mekah. Mengajak Abu Lahab, mengajak Abu Jahal, mengajak orang-orang musyrikin, tentunya apa dia? Ikhlas, menyatukan, memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada ketakwaan. Takwa itu kan luas, takwa itu luas. Namun sebagian ulama mengatakan, bertanya kalau tidak salah namanya talq, atau saya lupa namanya talq, ditanya ajmil lana taqwa, ajmil lana at-taqwa, artikan, tafsirkan kepada kami tentang apa itu takwa. Anta abudallaha ala nurin minallahi tarju sawaballah, tarju sawaballah. Nah, engkau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya, di atas ilmu, yang engkau mengharapkan di dalamnya apa? Mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa anta abudallah wa anta truka ma'siyatan ala nurin minallah yatakhafu min iqabillah. Engkau meninggalkan sebuah kemungkaran di atas cahaya, di atas ilmu. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak semua ibadah, tidak semua dalam pandangan kita ini sebuah perkara bahwa ini adalah ibadah otomatis menjadi ibadah. Ini ada ilmunya atau tidak? Ada ilmunya atau tidak? Kalau ilmunya mengatakan bahwa itu adalah ibadah, berarti kita melakukannya hendaknya ikhlas kepada Allah. Demikian juga kemungkaran. Tidak semua yang aneh-aneh kita lihat sudah otomatis menjadi kemungkaran. Boleh jadi itu mungkar dalam pandangan kita karena asing, karena asing, kita belum tahu sebelumnya. Namun itu berlandaskan ilmu atau tidak kemungkaran itu. Maka kemungkaran sepihak tidak boleh diingkarin seperti orang yang mengingkari ijma bahwa ini adalah kemungkaran. Semua orang sepakat ini adalah kemungkaran. Ada kemungkaran yang sifatnya sepihak, sifatnya sepihak, artinya mazhab tertentu saja mengatakan ini mungkar, ini yang mazhab lain belum tentu mungkar. Maka ini hendaknya kita berhati-hati di dalamnya, hendaknya kita berhati-hati. Demikian juga ketika ini semua orang sepakat, jangan sampai kita sepakat di atas kesesatan. Tapi kata Rasulullah SAW,
Ya, inna ummati la tajtami'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya umatku tidak berkumpul di atas kesesatan. Berarti tidaklah suatu kaum, tidaklah suatu desa, suatu kampung, kecuali di sana ada orang yang tahu itu bahwa ini kemungkaran benaran. Ini ada yang mengatakan, orang kebanyakan mengatakan mungkar, tapi pasti ada orang salah satunya mengatakan ini adalah kebaikan. Ini adalah kebaikan. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran juga disebutkan bahwa tidaklah suatu kampung kecuali di sana dijadikan ada orang yang berada di atas kebenaran. Kemudian tidaklah suatu kampung juga kecuali di sana ada orang yang penggawa suatu kampung dijadikan sebagai orang yang mengingkari kebaikan itu. Orang yang mengingkari kebaikan itu. Saya lupa ayatnya soalnya. Saya lupa ayatnya. Ara'aita in kana 'alal huda. Jangan sampai dia orang yang berada di atas petunjuk. Au amara bit taqwa, atau dia memerintahkan kepada ketakwaan. Atau dia adalah orang yang memerintahkan ketakwaan. Ketakwaan itu adalah seluruh kebaikan. Seluruh kebaikan yang mengumpulkan seluruh kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu model ketakwaan, itu bentuk daripada ketakwaan. Seluruh kebaikan. Tentunya tidaklah disebutkan kebaikan suatu perkara kita lakukan dia baik namun tidak didasari dengan iman. Maka itu tidak menjadi sebuah kebaikan. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Tapi perhatikan juga orang yang siapa? Orang yang melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita in kazzaba, yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendustakan kebenaran. Siapa dia? Abu Lahab. Perhatikan keadaannya, Abu Jahal. Perhatikan apa? Perhatikan perbuatannya. In kazzaba, tatkala dia mendustakan, wa tawalla, dan berpaling daripada keimanan. Tadi kan kita tahu bahwa Abu Jahal tatkala hendak mencelakai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mundur. Kenapa dia mundur? Dia melihat ada parit api. Ada parit api. Kalau dia lewatin itu adalah bagian daripada neraka, maka dia langsung masuk neraka itu. Sebagian disebutkan begitu dalam tafsir. Kemudian ada para malaikat yang siap mencabik-cabiknya. Dia lihat secara kasat mata itu. Dia lihat secara kasat. Namun apa hasilnya? Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan keimanan darinya, maka walaupun dia lihat neraka itu, dia juga tetap saja tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang mengetahui dengan surga. Apa mengetahui surga itu? Walaupun dia nyata dia lihat bahwa surga itu begini, tidak akan beriman, tidak akan melakukan kebaikan, tidak akan meletakkan dalam hatinya kerinduan terhadap surga itu. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan keimanan darinya. Kita ini kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian didahului dengan takdir. Ada yang ditakdirnya beriman, ada yang takdirnya untuk kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa." Apa dia? Beramallah kalian, lakukanlah kebaikan. Lakukanlah kebaikan. Kenapa? Karena setiap orang kita ditakdirkan untuk mamanya kebaikan, maka akan mudah kebaikan itu kita lakukan. Kita ditakdirkan untuk neraka, maka kita akan mudah untuk neraka. Maka hendaknya kita memperhatikan di mana letak kemudahan dari dua-dua ini. Jangan sampai kita lebih mudah untuk bermaksiat daripada melakukan kebaikan. Maka perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana, ruddu al-qadara bid-du'a. Lawanlah takdir itu dengan apa? Dengan doa, dengan doa. Maka kita diperintahkan untuk senantiasa meminta hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dijadikan kita sudah ditakdirkan berarti tidak apa-apa lagi, tidak boleh. Tidak boleh kita berdalil, beralasan karena kita saya lebih muda ini berarti itulah takdir saya. Itu namanya orang yang pasrah.
Dan ini orang yang pasrah di hadapan takdir adalah orang yang menolak akalnya, orang yang menolak pikirannya. Karena seandainya hal tersebut juga berlaku dalam dunianya, maka dia pun akan berpangku tangan di dalam rumahnya menunggu makanan siap saji datang. Siap saji datang. Tapi nyatanya semua manusia ketika lapar keluar rumahnya mencari nafkah. Maka kenapa kita palingkan pemikiran tersebut, hati tersebut dalam akhirat kita? Dalam hal akhirat kita mengatakan kita ditakdirkan, inilah takdir saya memang begini. Ya tidak pergi sholat, tidak pergi ini dan seterusnya, tidak beribadah kepada Allah, tidak melakukan amal soleh. Namun tatkala dihadapkan perkara dunia, dia mengatakan, oh harus bekerja. Makanya orang yang berpemikiran atau orang yang menyandarkan seluruh perbuatannya kepada takdir, hakikatnya dia adalah orang yang melawan, melakukan sebuah perlawanan terhadap pemikirannya. Karena naluri manusia ketika orang lapar pasti bekerja. Maka ketika orang mau terhindar dari neraka, pasti beramal saleh, meninggalkan maksiat, Maka di sana, di hadapan takdir kita diperintahkan untuk berbuat, bukan diperintahkan untuk apa? Untuk berpangku tangan dan mengembalikan dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengatakan mengetahui bahwa Allah itu melihat? Bahwa Allah itu melihat. Perhatikan, araita kalimat beliau disebutkan di sini. Apa dia? Araita di sini disebutkan at-ta'ajjub, wa fi mawadi as-salasa lit-ta'ajjub. Lit-ta'ajjub. Sebagian ulama menyebutkan kalimatnya ibarat yang lain bahwa kalimat araita di sini tiga-tiganya itu adalah araita qalbiyah. Ru'ya qalbiyah, bukan ru'ya basariyah. Maksudnya tidakkah engkau pahami? Bukan sekedar lihat, tidak engkau lihat, enggak. Tidakkah engkau melihat dan memahaminya? Itu maknanya. Nah, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah itu melihat? Mengetahui siapa yang berbuat baik, siapa yang berbuat soleh, berbuat buruk, kemaksiatan, yang kemudian dua-duanya akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalla la illam yantahi, seandainya Abu Jahal, orang-orang kafir tidak berhenti memberikan makar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lanasfa'an bin nasiyah, sungguh kami akan mencabut ubun-ubunnya. Artinya Allah akan mematikannya, tapi bukan mati sebagaimana matinya orang mukmin yang begitu lembut tatkala dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau para malaikat. Allah. Namun di sini adalah jazabah, menarik dengan kencang, itu namanya safa'ah. Menarik dengan kencang. Dan inilah keadaan orang kafir tatkala dicabut nyawanya. Apa dia? Dicabut dengan kencang, bukan dengan pelan-pelan. Orang mukmin saking pelannya dipermisalkan seperti orang yang menuangkan air dari ceret. Bagaimana dia? Tidak bunyi keluarnya, lembut, tidak terdengar sama sekali. Tidak terdengar, saking lembutnya. Saking lembutnya. Nah, kalla la illam yantahi, kalau mereka tidak mau berhenti memberikan makar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lanasfa'an bin nasiyah, maka sungguh kami akan mencabut ubun-ubunnya. Mencabutnya di sini disebutkan lanadurrannahum binasiyatihi lan nar, kami akan mencabut nyawanya dan membawanya langsung ke neraka. Membawanya langsung ke neraka. Nasiyatin kazibah, itulah ubung-ubung yang berdusta. Berdusta lagi melakukan kesalahan. Artinya pikirannya, perbuatan ini kan semuanya lahir dari pola pikir. Perbuatan kita ini lahir, hampir semuanya lahir dari pola pikir. Buruknya perbuatan kita itu menunjukkan pola pikir kita juga buruk.
Tapi kalau ada orang yang baik perbuatannya, kita belum bisa belum bisa menjustifikasi bahwa itu juga lahir dari lahir dari dua-duanya. Tidak bisa kita memastikan, karena ada orang melakukan keburukan karena dia terpaksa, ada orang melakukan kemaksiatan mungkin dia lupa, dia lupa. Demikian juga sebaliknya. Tapi hukum asalnya bahwa perbuatan kita semuanya itu lahir karena pola pikir kita yang baik. Pola pikir kita entah baik melahirkan perbuatan yang baik, buruk melahirkan perbuatan yang buruk. Ini juga bantahan sebagaimana yang disebutkan oleh yang banyak orang menyebutkan bahwa saya tidak mau pakai jilbab dulu, mau jilbabin dulu hatiku. Makanya di sini disebutkan nasiyatun kazibah, yang membuat Abu Jahal pergi mau menarik Nabi SAW, melarang untuk sholat. Kenapa dia? Itu dikarenakan ubun-ubunnya, akalnya, pikirannya yang kotor, akarnya yang kotor. Nah, beda dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nah, sekali mendengarkan kabar tentang Nabi, maka dia pun bertanya, siapa yang mengatakan itu? Nabi atau bukan? Dia bilang Nabi. Maka kalau dia bilang Nabi, kalau yang Nabi yang mengatakannya, maka berarti dia benar dan saya beriman. Siapa dia? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. La nasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kazibah, nasiyatin kazibatin khatiyah, falyad'u nadiyah. Ini dia. Berbangga dengan apanya tadi? Dengan kelompoknya. Maka kalau dia berbangga, silakan panggil, falyad'u nadiyah, panggil saja kelompokmu itu. Teman-teman duduk kalian engkau. Falyad'u nadiyah, sanad'u az-zabaniyah. Kami juga akan memanggil az-zabaniyah, para malaikat yang kasar. Para malaikat yang kasar. Di sini disebutkan ahlu nadiyah wa huwal majlisu yuntada yatahaddatsu fil qaum. Wa kana qad qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka demikian perlakuannya. Tatkala Nabi sudah punya pengikut, mereka pun berbangga bahwa pengikut mereka lebih banyak. Pengikut mereka lebih banyak orang-orang musyrikin saat itu. Nah, sanadu zabaniyah, kami juga akan memanggil siapa? Zabani, para malaikat yang gilazun syidad, yang kasar. Untuk apa? Untuk membinasakan mereka. Nah, kalla, sekali-kali jangan. La tuti'uhu, wahai Muhammad, jangan mentaati mereka. Jangan mentaati mereka fi tarkis salah, dalam meninggalkan salat. Shalli lillah wasjud, shalli lillah, maksudnya wasjud dan sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala, waqtarib minhu, dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjadi rahasia kemenangan. Rahasia kemenangan. Apabila semakin tinggi cobaan, hendaknya semakin diperkuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya semakin diperkuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah goyah dan bergeser daripada keyakinan kita sebelumnya, walaupun orang lain itu meluncurkan makar-makarnya. Sebagian ulama mengatakan wasjud di sini adalah sujud tilawah. Namun yang nyata, yang zahir nasnya adalah salat, sebagaimana penafsiran tadi yang kita sebutkan. Tatkala Nabi SAW salat, maka Abu Jahal dan konco-konconya ingin mencelakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.